Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berjumpa lagi di kelas pengantar ilmu komunikasi. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai pesan komunikasi sebagai salah satu unsur dalam proses komunikasi. Pesan komunikasi secara sederhana bisa diidentifikasi atau didefinisikan sebagai pernyataan yang didukung lambang atau simbol. Lambang apa saja bisa dilihat pada tayangan, yaitu lambang verbal dan lambang non-verbal, di mana lambang verbal akan berkaitan dengan lisan, bahasa lisan atau bahasa tulisan, di mana di dalamnya juga akan sangat berkaitan erat dengan pemaknaan dan gaya bahasa atau majas. Sementara lambang nonverbal itu akan berkaitan dengan body communication atau komunikasi tubuh, misalnya kaitannya dengan gerak tubuh, kinesik, ekspresi, mimik, dan juga isyarat dengan alat dan gambar. Jadi bisa dilihat juga pada tayangan bahwa ketika kita merangkai satu pesan komunikasi yang berkaitan dengan lambang verbal, kita akan bertemu dengan kompleksitas bahasa, di mana kompleksitas ini akan berkaitan erat juga dengan makna bahasa, makna kata, dan juga gaya bahasa yang kita gunakan. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya kita menggunakan lambang verbal berupa teks, kita perlu juga untuk memperhatikan hal-hal seperti majas, seperti makna, semiotik, makna denotatif, makna konotatif yang nanti akan dipelajari pada tingkat yang lebih lanjut. Sementara kalau misalnya kita bicara mengenai lambang nonverbal, maka kita akan bicara mengenai isyarat-isyarat yang dikeluarkan oleh tubuh, lirikan mata, senyum, lenggokan, cara duduk, sikap kita bergerak, atau isyarat dengan alat seperti menggunakan api, kentongan, atau juga dengan gambar, sesuatu yang akan sangat dekat dengan area komunikasi visual atau bidang pengetahuan kita. Oke, itu merupakan pengantar berkaitan dengan pesan komunikasi. Yang perlu diingat adalah dalam merangkai atau menyusun pesan komunikasi, kita perlu untuk tetap mempertahankan empati pada target audiens atau komunikan. Kenapa demikian? Karena komunikan yang kita hadapi bisa jadi tidak memiliki referensi pengetahuan ataupun referensi literatur yang sama dengan kita. Semakin kita berempati, maka semakin efektif dan efisien proses komunikasi akan terjadi. Sekian dari saya, tetap sehat, selalu semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.